Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika dalam pembahasan komposisi fungsi dan inverse fungsi pertemuan kedua. Oke. Sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke. Setelah kemarin kita mempelajari 3 pembahasan, kita akan lanjutkan ke pembahasan keempat, kelima, dan keenam, yaitu menentukan fungsi sebelah kanan, menentukan fungsi sebelah kiri, dan inverse fungsi. Oke, kita masuk ke bagian keempat tentang menentukan fungsi sebelah kanan. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung masukkan ke dalam komposisi fungsi. Apa yang dimasukkannya yaitu fungsi yang diketahui, kemudian kita proses. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh. Di sini diketahui fungsi fx, x tambah 2, dan f bundaran gx itu 3x tambah 1. Maka tentukanlah gx. Gx di sini adalah fungsi yang ada di sebelah kanan dari komposisi fungsi. Ya, kita lihat f bundaran g, berarti g-nya ada di kanan. Yang ada di kiri adalah f. Maka untuk menentukannya kita tinggal masukkan fungsi yang diketahui, operasikan, kemudian operasikan. Oke. Penyelesaiannya, yang pertama kita lihat dulu bahwa yang diketahui adalah f bundaran gx adalah 3x tambah 1. Kemudian kita definisikan bahwa f bundaran gx itu adalah fgx, artinya gx-nya kita masukkan ke fungsi f, di mana nanti hasilnya adalah 3x tambah 1. Kemudian kita masukkan gx-nya ke fungsi x tambah 2. Ya, berarti kita ganti x-nya dengan gx ditambah 2 sama dengan 3x tambah 1. Kemudian kita pindahkan 2-nya ke sebelah kanan. Jadi gx sama dengan 3x tambah 1 dikurang 2. Nah, terus tinggal kita kurangi. Hasilnya gx sama dengan 3x, 1 min 2 itu min 1 ya. Nah, ini hasilnya. Fungsi dari gx-nya adalah 3x min 1. Kayak gampang kalau sebelah kanan itu masih mudah. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Nah, di sini diketahui bahwa fx sama dengan 2x tambah 3 dan fungsi f bundaran gx adalah 2x kuadrat min 4x ditambah 1. Maka tentukanlah gx-nya. Ini juga sama ya, gx itu ada di sebelah kanan. Cara menyelesaikannya sama seperti tadi, kita buat f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 1. Kemudian kita definisikan f bundaran gx adalah fgx sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 1. Kita masukkan gx-nya ke fungsi fx, di mana fungsi fx-nya adalah 2x ditambah 3. Maka menjadi 2gx ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 1. Kemudian kita pindah ruaskan. Karena kita akan mencari gx, berarti kita biarkan kita buat sebelah kiri itu hanya ada gx, sehingga kita pindahkan plus 3-nya ke kanan menjadi 2x kuadrat min 4x tambah 1 min 3. Kemudian kita bagi gx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 2 per 2. Nah, karena ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita bagi 2x kuadrat dibagi 2 min 4x dibagi 2 min 2 dibagi 2. Hasilnya gx sama dengan x kuadrat min 2x min 1. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian kelima tentang menentukan fungsi sebelah kiri. Nah, sebelah kiri berarti kalau tadi ada f bundaran gx, sebelah kirinya adalah fungsi fx. Oke, gimana caranya? Teng.
Caranya itu dimisalkan. Kalau yang ini kita harus misalkan. Kita langsung masuk contoh soal. Jika diketahui F bundaran GX sama dengan 6X ditambah 11 dan GX-nya sama dengan X min 5, maka nilai Fx adalah, di sini kelihatan ya bahwa Fx itu ada di sebelah kiri. Maka penyelesaiannya kita definisikan dulu. F bundaran GX sama dengan 6X tambah 11. F bundaran GX berarti Fgx. Kemudian kita masukkan GX-nya. Karena di sini yang diketahui adalah GX atau fungsi sebelah kanan, maka kita masukkan menjadi F, GX-nya ganti dengan X min 5 sama dengan 6X tambah 11. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah Fx, berarti kita harus misalkan dulu. Di sini ada Fx min 5 ya, diketahuinya. Maka kita misalkan X min 5-nya itu dengan P. Kemudian kita buat X sama dengan, sehingga kita pindahkan 5-nya ke ruas kanan menjadi X sama dengan P tambah 5. Setelah itu kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi ke persamaan sebelum dimisalkan. Di sini ada Fx min 5 sama dengan 6X tambah 11. X min 5-nya kita misalkan dengan P. Maka kita ubah menjadi Fp sama dengan 6, X-nya kita ganti dengan P tambah 5. P tambah 5 ditambah 11. Maka Fp sama dengan 6 kali P 6P, 6 kali 5 30 ditambah 11. Kemudian kita selesaikan. Fv sama dengan 6P ditambah 30 tambah 11 41. Di sini berarti karena kita yang ditanyakan adalah Fx, kita ganti variabel P-nya dengan X. Maka menjadi Fx sama dengan 6X ditambah 41. Nah, ini tambahannya hanya ada pemisalan ya. Tambahan dari yang tadi kita harus memisalkan. Jangan lupa karena yang ditanyakannya adalah X, Fx gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini sama, diketahui bahwa F bundaran GX adalah 3X min 7 dan GX-nya sama dengan 3/2X min 6. Maka nilai Fx-nya adalah sama. Kita masukkan dulu fungsi komposisinya. F bundaran Gx sama dengan 3x min 7. Kita definisikan F bundaran G adalah Fgx sama dengan 3x min 7. Kita ganti Gx-nya dengan 3/2x min 6. Nah, berarti yang kita misalkan sekarang di sini adalah 3/2x min 6 menjadi P. Kemudian kita ubah menjadi X ya. 6-nya dipindahkan ke kanan menjadi plus 6, berarti P plus 6 dibagi 3/2. Kalau dibagi 3/2 berarti kita balik, jadi dikali 2/3 ya. 2 dikali P 2P, 2 dikali 6 12/3. Jadi di sini 3/2x min 6 dimisalkan menjadi P dan X-nya adalah 2P ditambah 12/3. Oke ya. Kita setelah misalkan kita kembali lagi ke soal ke persamaan yang sebelum dimisalkan. Kita ganti lagi 3/2x min 6-nya dengan P. Maka menjadi Fp sama dengan 3, X-nya kita ganti dengan 2P ditambah 12/3 dikurangi 7. Nah, di sini kita bisa lihat 3 dicoret dengan 3 yang di bawah menjadi habis ya. Maka hasilnya adalah Fv sama dengan 2P ditambah 12 dikurangi 7. Hasilnya adalah Fv sama dengan 2P, 12 dikurang 7 sama dengan 5. Jadi Fv sama dengan 2P tambah 5. Karena yang ditanyakan adalah Fx, berarti kita rubah variabel P-nya dengan variabel X. Hasilnya Fx sama dengan 2X ditambah 5. Oke ya, paham ya?
Selanjutnya adalah bagian ke-6 tentang inverse fungsi. Apa sih inverse fungsi itu? Sini kita bisa lihat inverse fungsi adalah fungsi kebalikan. Ya, notasinya itu fungsi pangkat min 1. Kita bisa lihat di sini ada himpunan A dan himpunan B dipetakan oleh fungsi f. Jadi dari A ke B dipetakan oleh f. Maka ini disebutnya adalah fungsi fx. Kemudian kalau inverse berarti kebalikan. Himpunan B-nya kita petakan ke himpunan A. Maka penulisannya adalah f pangkat min 1. Kalau diilustrasikan, misalkan kita akan pergi dari Kuningan ke Yogyakarta. Nah, dari Kuningan ke Yogyakarta itu kita melewati Cirebon. Perjalanan dari Kuningan ke Cirebon kemudian ke Yogyakarta itu adalah kita misalkan fungsi f. Nah, kemudian kita akan pulang tuh dari Yogyakarta lewat Cirebon ke Kuningan lagi. Nah, perjalanan dari Yogyakarta lewat Cirebon ke Kuningan itu adalah f inverse. Seperti itu ya, f inverse itu. Sekarang untuk langkah penyelesaiannya, untuk menentukan sebuah inverse dari sebuah fungsi, kita ada 3 cara. Yang pertama, kita ubah fx menjadi y. Kemudian setelah itu kita buat fungsinya menjadi x sama dengan. Kalau fx sama dengan y, tadinya kan berarti awalnya y sama dengan ya. Nah, sekarang kalau untuk mencari f inverse kita harus mengubahnya menjadi x sama dengan. Nah, setelah itu kita ganti lagi x-nya menjadi y, y-nya menjadi x. Oke, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada beberapa bentuk fungsi yang bisa kita buat inverse-nya. Bentuk pertama itu adalah bentuk fungsi linear atau y sama dengan ax tambah b, atau ini bisa ditulisnya biasanya fx sama dengan ax tambah b. Nah, di sini Ibu akan menerangkan 2 cara, yaitu cara biasa dan cara rumus. Nanti kalian bisa pilih yang mana yang menurut kalian paling gampang. Nah, kita lihat untuk menentukan inverse dari fungsi bentuk linear dengan menggunakan rumus itu mudah ya. Caranya y inverse itu dapat ditemukan dengan x dikurangi b per a. Jadi kita nanti identifikasi dulu a dan b-nya. Nanti masukkan ke rumus x min b per a. Nah, Ibu punya contoh soal. Soal yang pertama adalah fx sama dengan 6x ditambah 7. Maka tentukanlah fx inverse-nya. Ya. Nah, Ibu akan bahas dulu cara biasa. Cara biasa yang tadi 3 langkah ya. Nah, di sini ada fx sama dengan 6x ditambah 7. Langkah pertama kita buat fx sama dengan y. Nah, lihat baris kedua, di situ ada y sama dengan 6x ditambah 7. Kemudian kita pindahkan, karena kita akan buat x sama dengan, maka x-nya jangan ada variabel lain ya. Jadi kita pindahkan 7-nya ke sebelah kiri. Nah, jadi y dikurangi 7 sama dengan 6. Boleh kita tukar lagi supaya tidak negatif menjadi 6x sama dengan y min 7 ya, karena sama-sama ditukar jadi tidak ada yang negatif. Nah, setelah itu karena yang yang harus kita lakukan adalah membuat x sama dengan, berarti kita buat 6x-nya menjadi x. Jadi kita bagi sebelah kanannya dengan 6. Maka hasilnya adalah x sama dengan y min 7 per 6. Kemudian langkah ketiganya yaitu kita ganti x-nya dengan y, y-nya dengan x. Kembalikan lagi ya, maka hasilnya adalah x-nya kita ganti dengan y, maka y sama dengan y-nya kita ganti dengan x, x min 7 per 6. Atau bisa kita tuliskan f pangkat min 1x atau f inverse sama dengan x min 7 per 6.
Bisa ya? Terus sekarang pakai cara rumus. Kalau pakai cara rumus, kita tadi tahu ya bahwa rumusnya adalah Y-1 atau Y inverse itu sama dengan X min B per A. Nah, dari sekarang kita identifikasi dari soal itu bahwa nilai A-nya itu adalah variabel dari koefisien dari X ya. Koefisien dari X-nya adalah 6. Maka A sama dengan 6 dan B-nya adalah konstanta. Konstantanya 7. A sama dengan 6 dan B-nya sama dengan 7. Tinggal kita masukkan ke rumus X min B per A. Maka X dikurangi B-nya 7, X min 7, A-nya 6 per 6. Maka F inverse X-nya sama dengan X min 7 per 6. Oke ya? Cara rumus lebih cepat ya. Tapi hanya berlaku untuk yang linear. Oke ya. Selanjutnya adalah bentuk pecahan. Di sini ada bentuk pecahan Y sama dengan AX tambah B per CX tambah D. Nah, nanti juga Ibu jelaskan cara biasa dan cara rumusnya. Di sini cara rumusnya adalah Y inverse sama dengan min DX ditambah B per CX min A. Nah, di sini syaratnya bisa kita gunakan rumus kalau bentuknya itu Y sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D. Jadi misalkan gini, ada fx 2x tambah 1 per 3x min 2. Nah, itu bisa langsung menggunakan min dx ditambah b per cx min a. Tapi kalau misalkan gini soalnya, fx sama dengan 1 dikurangi 2x per 3x tambah 1. Nah, ini awas ketukar antara b dan a-nya. Jadi kalian harus rubah dulu. Tadi kan 1 min 2x ya, berarti kita pindahin dulu. Min 2x ditambah 1, baru nanti kita tukar. A-nya berapa, D-nya berapa. Oke ya. Oke, kita masuk contoh soal. Di sini cara 1 cara biasa, cara 2-nya cara rumus. Soalnya adalah fx sama dengan 2x tambah 5 per x min 7. Tentukanlah f inverse-nya. Sini ada tadi cara yang biasa itu 3 cara ya. Fx sama dengan 2x tambah 5 per x min 7. Fx-nya kita ganti dengan y, maka menjadi baris kedua, lihat y sama dengan 2x tambah 5 per x min 7. Kemudian kita kalikan ya, kali silang ya. Karena y-nya tidak ada pernya, kita anggap y-nya itu per 1. Dan memang sebenarnya y per 1 ya. Jadi nanti dikali silang, y dikali x min 7 sama dengan 2x tambah 5 dikali 1. Kalau dikali 1 berarti tetap. Kita kalikan, y kali x, xy, y dikali min 7y sama dengan 2x tambah 5. Kemudian karena kita akan buat x sama dengan, berarti kita kelompokkan. Yang ada x-nya kita sebelah kiri kan. Pindahkan ya. Kita pindahkan 2x yang di kanan ke kiri. Jadi xy min 2x, yang min 7y-nya kita pindahkan juga ke kanan. Jadi 7y ditambah 5. Maka kita sederhanakan yang sebelah kirinya. Kita keluarkan x-nya menjadi x dikali y min 2 sama dengan 7y ditambah 5. Maka kita bisa bagi menjadi x sama dengan 7y ditambah 5 per y min 2. Nah, terus yang tadi ya, masih yang cara biasa, maaf. Berarti kita langkah ketiganya kita gantikan x-nya dengan y, y-nya dengan x. Maka hasilnya adalah y sama dengan 7x ditambah 5 per x min 2, atau f inverse x-nya sama dengan 7x tambah 5 per x min 2. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita masuk ke cara rumus. Cara rumusnya tadi min dx ditambah b per cx min a. Nah, dari soal kita tahu. Nah, karena yang kita ubah itu hanya d dan a, maka kita fokus cari d dan a. Kalau a itu koefisien x pada
pembilang kalau D-nya itu konstanta pada penyebut ya. Nah, kita lihat koefisien pada pembilang atau A itu adalah 2, konstanta pada penyebut itu adalah min 7. Sekarang kita masukkan ke rumus. Min D, min DX tambah B. Min D itu berarti min 7. Jadi 7X ditambah 5, B-nya 5, X, C-nya 1 ya, berarti X dikurangi A, kurangi A, A-nya 2, berarti X min 2, maka F inverse X-nya sama dengan 7X tambah 5 per X min 2. Oke ya. Selanjutnya bentuk fungsinya adalah kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Cara mencari inverse-nya kita ubah ke bentuk akar sempurna. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada diketahui X kuadrat min 6X ditambah 8. Tentukanlah inverse fungsinya. Oke, penyelesaiannya adalah kita buat ke bentuk bentuk pangkat kuadrat sempurna. Nah, maka kita bisa tuliskan, kita ganti fx-nya menjadi y sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8. Nah, ini x kuadrat min 6x tambah 8 itu bukan kuadrat sempurna, karena kita lihat patokannya dari min 6x ya. Min 6x itu kalau dibagi 2 itu sama dengan min 3 ya. Min 3 itu ketika min 3 dikali min 3 hasilnya 9. Berarti yang 8 itu harusnya nilainya 9 agar kuadratnya sempurna. Nah, gimana caranya supaya plus 8-nya itu menjadi 9? Gimana? Tambah 1 ya? Nah, berarti kita tambahkan plus 1 di kanan dan di kiri. Kita tambahkan, berarti jadi y tambah 1 sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8 ditambah 1. Sekarang berarti bentuknya berubah ya, menjadi y ditambah 1 sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 9. Nah, x kuadrat min 6x ditambah 9 itu bisa kita rubah ke bentuk kuadrat sempurna menjadi y tambah 1 sama dengan x min 3 kuadrat. Ya, karena x min 3 dikuadratkan hasilnya x kuadrat min 6x ditambah 9. Oke ya. Sekarang langkah keduanya adalah kita buat x sama dengan. Berarti kita pindahkan saja. Ya, dua-duanya kita pindahkan. X min 3 kuadrat sama dengan y ditambah 1. Oke, selanjutnya karena bentuk sebelah kiri itu ada pangkatnya, berarti untuk menghilangkan pangkat kita akarkan ya. Kita akarkan dua-duanya. Ketika x min 3 dikuadratkan kita akarkan, berarti hilang akarnya. Dan yang kanannya kita tambahkan akar. Maka hasilnya adalah x min 3 sama dengan akar dari y ditambah 1. Oke, karena kita akan buat x sama dengan, berarti kita pindahkan min 3-nya ke kanan menjadi x sama dengan akar y ditambah 1 ditambah 3. Paham ya sampai sini? Maka y-nya itu adalah maka langkah yang ketiga itu kita ganti x-nya menjadi y, y-nya menjadi x. Maka hasilnya adalah y sama dengan akar dari x tambah 1 ditambah 3, atau kita bisa tulis f inverse x sama dengan x tambah 1 akar dari x tambah 1 ditambah 3. Oke ya? Paham ya? Nah, sekarang satu lagi nih tentang inverse fungsi komposisi. Nah, inverse fungsi komposisi itu misalkan di sini ada dua cara ya. Di sini ada f bundaran gx inverse itu bisa kita kerjakan. Kita cari dulu f bundaran g-nya baru kita inverse kan, atau dengan cara kita cari g inverse-nya dulu baru dibundarkan ke f inverse ya. Dibalik ya. Tuh, kalau misalkan f bundaran gx inverse, maka kita mencarinya itu
G-nya dulu baru dibundarkan ke F inverse-nya. Begitupun sebaliknya, ketika kita ditanyakan G bundaran F inverse, itu berarti kita cari F inverse baru kita bundarkan ke G inverse. Itu ya. Jadi dibalik. Oke, kita ambil satu contoh. Di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 5 dan gx-nya x tambah 2. Tentukanlah fungsi f bundaran G inverse-nya. Caranya, kalau ibu sih biasanya pakainya cari dulu f bundaran G baru diinversin. Ya, karena kalau misalkan pakai cara yang G inverse bundaran F inverse suka lupa. Nantinya tuh tidak ditukar urutannya. Sekarang kita kita cari dulu f bundaran G-nya. Berarti kalau f bundaran G itu sama dengan fgx. Nah, kalau fgx berarti kita ganti gx-nya dengan 2x plus 2. X plus 2 kita masukkan ke fungsi fx. Fx-nya 2x tambah 5. Berarti kita ganti 2 dikali x tambah 2 ditambah 5. Kita kalikan 2 kali x 2x, 2 kali 2 4 ditambah 5. Hasilnya 2x tambah 9. Oke ya, f bundaran G-nya udah ketemu tuh, 2x tambah 9. Sekarang untuk mencari f bundaran G inverse berarti kita tinggal inverse kan nih, 2x tambah 9. Kita lanjutin ya pembahasannya. Lanjutannya adalah f bundaran Gx adalah 2x tambah 9. Maka f bundaran G inverse-nya adalah f bundaran Gx sama dengan 2x tambah 9. Kita misalkan f bundaran Gx-nya dengan y, maka y sama dengan 2x tambah 9. Kita buat x sama dengan ya, berarti 9-nya kita pindahin dulu ke sebelah kiri. Jadi y min 9 sama dengan 2x. Kita pindahin semuanya, 2x sama dengan y min 9. Maka x-nya sama dengan y min 9 per 2. Sehingga kita ganti x-nya dengan y, y-nya dengan x. Maka y sama dengan x min 9 per 2. Atau f bundaran G inverse itu sama dengan x min 9 per 2. Oke ya? Paham? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk pembahasan fungsi komposisi dan inverse fungsi telah selesai. Mudah-mudahan semuanya paham, semuanya bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ataupun ada bahasa yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah.